Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadail A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mahdi atau Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allahu Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan fadail al-amal, keutamaan berkaitan dengan bekerja atau asyughlu. Asyughul itu artinya apa? Bekerja, menyibukkan diri untuk mencari ma'isyah yang halal atau mata pencaharian yang halal. Sebagaimana yang kita pahami bersama, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kita sebagai pimpinan rumah tangga, entah sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, punya beban, punya kewajiban untuk memberikan nafkah, baik itu berkaitan dengan nafkah rahani, yaitu mengajarkan kepada anak istri kita tentang din, tentang agama ini, ataupun berkaitan dengan nafkah lahiriyah, memberikan makan, minum, kemudian pakaian dan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya lahiriyah. Dan kita paham dua-duanya itu menjadi tanggung jawab kita. Kita punya responsibility terhadap itu. Kewajiban kita selain mengajarkan tentang din, tentang agama kepada anak istri kita, juga punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, ya, dan nafkahnya dari sumber-sumber yang halal. Dan kita dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk bersifat malas di dalam berikhtiar, berusaha untuk mencari mata pencaharian yang halal tersebut. Bahkan menjadi doa dan zikir kita di setiap pagi dan petang.
kita selalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat jelek di masa tua, yaitu pikun. Bahkan di dalam hadis yang sahih juga, hadis dari jalur sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa sebagai berikut, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qubur wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut. Dan aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Dan aku pun juga berlindung kepadamu dari sifat bakhil atau kikir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Kata-kata al-ajzu itu artinya lemah. Ya, sinonimnya dalam bahasa Arab ad-dha'fu, di mana seorang hamba tidak bisa melakukan kebaikan karena ketidakmampuan dia dan karena punya kekuatan. Nabi SAW meminta perlindungan dari hal ini dikarenakan sifat al-ajzu, sifat lemah, akan menghalangi seseorang dalam menunaikan kewajiban agama ataupun kewajiban dunia. Ya, kewajiban agama beribadah. Sedangkan berkaitan dengan kewajiban dunia, kita sebagai pimpinan rumah tangga, entah suami atau ayah, memberikan nafkah kepada anak dan istri. Dan tentunya memberikan nafkah tersebut tidak lain, kita harus memiliki kekuatan untuk mencari ma'isyah atau mata pencaharian yang halal. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 75, Allah Jalla wa'ala mencela dan menghinakan orang-orang yang memiliki sifat lemah, baik lemah dalam masalah ibadah ataupun lemah di dalam masalah dunia, yaitu bersikap malas, tidak mau untuk bekerja, lemah dengan tidak mau mencari ma'isyah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nahl ayat 75, daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Allah Jalla wa'ala membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Dan itulah ciri khas orang yang lemah tersebut. Nah, biasanya kalau seorang hamba memiliki sifat lemah, itu pasti akan teriringi pada dirinya sifat al-kasal. Kasal itu artinya kemalasan atau sifat malas. Sifat malas di mana seorang hamba tidak bisa melakukan kebaikan, padahal dalam keadaan punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Seperti contoh berkaitan dengan masalah dunia atau kewajiban dunia, dia punya kekuatan, dia punya ilmu, paham, mengerti bagaimana seharusnya dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah ataupun sebagai suami untuk bekerja. Ya, dia ada ilmunya, ya, tapi dikenakan sifat malas membuat dia tersebut meninggalkan kewajiban tadi. Dan sifat ini dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan sifat ini tercela karena menjadikannya berat pada sesuatu yang seharusnya tidak sulit ia kerjakan. Akhirnya ia tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya apa? Bekerja, mencari ma'isyah atau mata pencaharian yang halal. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, khususnya bagi mereka yang menjadi pimpinan rumah tangga, ayah atau suami,
sering-seringlah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Naam, disebutkan di dalam hadis yang sahih bagaimana kita tersebut dianjurkan dan diperintahkan untuk mencari harta yang halal, dan diperintahkan kita sebagai laki-laki untuk bekerja. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2072 dari hadis Miqdam bin Makdin Karabin radhiyallahu an atau dari Miqdam bin Makdin radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Disebutkan dalam hadis Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seorang hamba daripada makanan tersebut yang dia dapat dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mengomentari hadis ini, kata beliau rahimahullah, kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seorang hamba. Maksudnya dari hadis ini adalah kecukupan yang merupakan konsekuensi dari usaha tangannya itu sendiri, sehingga tidak membuat seorang hamba meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dalam hadis ini, sebagai seorang laki-laki harus bekerja, apalagi dia punya tanggung jawab sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang suami. Jangan malas. Dan paling bagusnya itu, apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita dari hasil usaha kita sendiri. Maksudnya apa? Bekerja. Jangan mengemis, jangan meminta-minta. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi Daud alaihissalam, notabene selain beliau seorang nabi, juga beliau tersebut adalah seorang raja, pemimpin masyarakat pada saat itu. Sangat gampang sebenarnya untuk mendapatkan dana atau berkaitan dengan kecukupan secara dunia. Tapi beliau tidak mau untuk menginginkan itu semua. Beliau ingin makan dan minum beliau dari kerjaan beliau, dari usaha beliau. Beliau ketika memberikan makan dan minum dan pakaian buat anak dan istri beliau dari usaha beliau sendiri. Itu Nabi Daud alaihissalam. Di sini menunjukkan utamanya kita sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai pimpinan rumah tangga, seorang suami atau seorang ayah harus bekerja. Bapak, antum ketika mengucapkan ijab dan qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut dibayar tunai. Maka pada saat itu berpindahlah satu kewajiban dari seorang ayah kepada mantunya. Pada saat antum sudah mengucapkan dan ijab dan qabul, antum punya tanggung jawab, antum punya responsibility. Salah satunya adalah memberikan nafkah kepada anak dan istri antum. Dan tidak mungkin memberikan nafkah kepada anak istri antum
kecuali satu-satunya jalan antum harus bekerja. Jangan malas, jangan mudah kita tersebut menampakkan kesusahan kita di hadapan orang lain. Antum punya tenaga, antum punya kekuatan. Subhanallah, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi. Dia datang kepada Nabi dan para sahabat, tujuannya untuk mengemis, meminta kepada sahabat-sahabat yang mampu secara finansial. Rasulullah melarang para sahabat tersebut untuk memberikan bantuan kepada dia. Rasulullah SAW bertanya kepada dia, apa yang engkau punyai di rumahmu? Kata sahabat tersebut, tidak ada yang aku punyai ya Rasulullah, kecuali cuma sebatas tikar atau karpet yang sudah lusuh. Saking lusuhnya, karena seringnya dipakai, sudah berwarna hitam. Kata Nabi SAW, tolong karpet atau tikar tersebut bawa di hadapanku. Kemudian sahabat ini pulang, membawa karpet atau tikar yang lusuh tadi itu. Ketika sudah bersama Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW menawarkan karpet itu kepada sahabat-sahabat yang mampu secara finansial. Siapa di antara antum yang mau membeli karpet ini? Kata sahabat, ana ya Rasulullah, 1 dirham. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menambah lebih daripada 1 dirham? Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan 2 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, berikan 2 dirham ini dan ambil karpet ini. Ketika sahabat tersebut sudah bubar, sudah tidak ada di hadapan Nabi, Nabi memanggil sahabat tadi yang sukanya mengemis tadi itu. Kata Nabi, ini ada fulus, ada uang, ada dana, 2 dirham. 1 dirham ini untuk memberikan nafkah kepada anak istrimu. 1 dirham lagi, beli kapak, datang ke hutan, cari kayu bakar, kemudian setelah itu jual. Dan tolong jangan temui aku sekitar 2 pekan atau 3 pekan. Kemudian perintah Nabi SAW dijalankan oleh sahabat tadi. Dan subhanallah, setelah 3 pekan dia datang lagi dalam kondisi wajah ceria, punya kecukupan dan punya kemampuan secara finansial. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la ayyakhudha ahadukum uhbulahu summa ya'tiyal jabala fayatiya bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tahu aw mana'uhu. Sungguh, seandainya salah seorang dari kalian ini mengambil beberapa utas tali, kemudian dia pergi ke gunung dan kembali dengan mengikul seikat kayu bakar, kemudian menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah Jalla wa'ala mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Karena yang namanya minta, namanya mengemis, bisa jadi teman kita itu memberikan sesuatu yang kita inginkan, bisa jadi saudara kita tersebut mengasih apa yang kita inginkan darinya, tapi bisa jadi dia tersebut tidak mau untuk memberikan apa yang kita minta tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kemuliaan kita sebagai seorang hamba Allah Jalla wa'ala itu 2 hal. Yang pertama adalah al-qiyamu bil-lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud. Yang kedua al-istighna ma fi aidin nas, tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Al-istighfar, dia tersebut merasa terhormat apa yang dia telah yang telah Allah Jalla wa'ala berikan. Tidak mau untuk meminta-minta, tidak mau untuk menampakkan kesusahan dia. Allahu Akbar. Meskipun dia itu punya hak untuk meminta itu, tapi dia tidak ingin, karena dia memiliki iffah,
memiliki kehormatan. Dia tidak mau untuk meminta-minta kepada manusia. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka oleh sebab itu, wahai para laki-laki, wahai bapak, wahai suami, wahai ayah, bekerjalah. Tunjukkan antum ini sebagai seorang laki-laki yang punya tanggung jawab. Jangan mudah antum tersebut dihinakan oleh istri antum dikarenakan apa? Dikarenakan antum tidak menjalankan kewajiban antum sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Betapa banyaknya seorang suami tersebut terhina dikarenakan apa? Dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami. Salah satunya tidak mau untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan secara finansial. Kenapa tidak punya kemampuan secara finansial? Dikarenakan dia tersebut tidak bekerja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disebutkan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan keutamaan bekerja dengan tangannya sendiri dan mengutamakan usaha sendiri daripada mengandalkan orang lain dengan cara mengemis atau meminta-minta. Dan disebutkan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang kisahnya Nabi Daud alaihissalam secara khusus. Apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam dalam hadis ini? Bahwa Nabi Daud alaihissalam hanyalah makan dari hasil usahanya sendiri, bukanlah karena beliau membutuhkannya. Beliau sebenarnya bisa untuk meninggalkan itu semua. Beliau itu adalah seorang raja, seorang pemimpin yang ada di muka bumi ini, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Daud alaihissalam hanya ingin berusaha mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal dengan cara yang lebih utama, yaitu apa? Bekerja. Bukan dari hasil meminta-minta. Ya, maka itulah Nabi Daud alaihissalam. Dan itu juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu terlatih untuk bekerja dari kecilnya beliau. Subhanallah, salah satunya apa? Mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW sangat anti untuk meminta-minta kepada manusia. Bahkan Nabi sendiri melarang umatnya apa? Untuk apa? Meminta-minta. Dan bekerja itu, ikhwan, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat agung, pahalanya besar. Antum tahu, memberikan nafkah kepada anak dan istri tersebut itu pahalanya besar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 1 dinar yang diinfakkan kepada anak istri, kemudian juga yang diinfakkan di jalan Allah Jalla wa Ala, kemudian diinfakkan juga ya untuk memberikan fakir dan miskin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, yang mana yang lebih istimewa, yang mana yang lebih utama? Kata Nabi di dalam hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang anda infakkan di jalan Allah Jalla wa Ala, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar yang anda infakkan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang anda infakkan untuk orang fakir dan miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang engkau berikan, yang anda berikan kepada anak istri anda, yang mana yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamuha ajran
alladzi anfaqtahu ala ahlika. Paling besarnya pahala yang didapatkan oleh Anda atau oleh engkau adalah ketika Anda berinfaknya kepada anak dan istri. Makanya yang antum berikan kepada istri antum dan anak-anak antum di setiap hari itu lebih utama, itu lebih besar pahalanya ketimbang antum berinfak untuk fisabilillah, ketimbang antum berinfak kepada orang fakir dan miskin, ketimbang antum berinfak untuk membebaskan budak. Dikatakan oleh para ulama di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan berinfak kepada 4 golongan tadi. Tapi dari 4 golongan tadi, yang paling utama berinfak kepada siapa? Kepada keluarga, kepada anak dan istri. Disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 215. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya tentang harta yang mereka miliki. Itu paling bagusnya diinfakkan, disedekahkan kepada siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Kemudian turunlah ayat ini, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kata Allah Jalla wa Ala, apapun jenis hartanya yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, hendaknya yang pertama kali yang engkau berikan harta tersebut atau yang engkau infakkan kepada kedua orang tuamu. Kemudian kepada al-aqrabin. Al-aqrabin itu diantaranya yang paling dekat siapa? Anak dan istri kita. Ya, apalagi kita katakan 3 golongan ini wajib kita untuk berinfak. Yang kepada istri kita. Yang kedua kepada anak-anak kita. Yang ketiga kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua tersebut secara finansial sudah tidak mencukupi lagi buat mereka, maka kewajiban kita lah sebagai anak untuk mencukupkan segala-galanya kepada atau untuk orang tua kita tersebut. Nafkah kepada keluarga itu dapat ditinjau dari 2 aspek. Pertama, siapa sajakah yang disebut keluarga yang berhak dinafkahi tersebut? Ya, masalah ini telah dibahas oleh ulama fikih pada bab an-nafaqat di dalam kitab-kitab fikih. Biasanya diuraikan di akhir bab nikah dan hukum-hukumnya. Kesimpulannya, yang termasuk anggota keluarga yang wajib dinafkahi, yang pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga kedua orang tua kita. Subhanallah. Termasuk anak termasuk cucu juga. Jika sekiranya putra kita atau anak kita tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anaknya, artinya wajib nafkah tersebut dilarikan kepada kakeknya. Ini yang dikatakan oleh para ulama fiqih. Memberikan nafkah keluarga kepada anak dan istri itu adalah satu ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Terutama nafkah 3 hal berikut ini: sandang, papan, dan pangan. Sandang itu apa? Pakaian. Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Nah, makanya maaf ya wahai para laki-laki, wahai para syabab, para pemuda, antum punya syahwat tinggi tapi nggak punya fulus, atau bahasa sopannya lagi nggak punya pekerjaan, boleh nggak untuk menikah? Apa hukumnya kalau dia menikah? Ada seorang laki-laki, dia tidak punya kemampuan secara nafkah lahiriah, tidak ada pekerjaan, atau kalau bahasa ibu-ibu tidak punya fulus, menikah juga. Apa hukum menikahnya? Makruh. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ya ma'syarasy syabab
man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Wahai para pemuda, wahai para laki-laki, siapapun kalian yang sudah punya kemampuan secara ba'ah, pendapat yang paling rajih, yang benar, ba'ah itulah kemampuan secara lahiriah, bahasa yang untuk memahamkan kita punya pekerjaan, bahasa yang lebih paham lagi buat kita punya fulus, maka bersegeralah menikah. Karena dengan menikah itu sanggup untuk menjaga pandangan dan sanggup untuk menjaga syahwat kita, sehingga mata kita tersebut tidak jelalatan, sehingga kita tersebut sanggup untuk menjaga syahwat kita agar ditempatkan di tempat yang halal. Di ujungnya Rasulullah mengatakan apa? Fa'illam yastati', siapapun yang tidak memiliki kemampuan ba'ah tadi itu, fa'alaihi apa? Bisawm, hendaknya dia apa? Berpuasa. Fa'inna lahu wija. Subhanallah. Faman lam yastati', atau bagi mereka yang tidak punya kemampuan secara ba'ah, hendaknya apa? Berpuasa saja, Pak. Subhanallah. Naam, kadang-kadang ustadz itu didatangi oleh anak muda, atau mungkin juga oleh seorang laki-laki yang sudah berumur. Pak Ustadz, antum kenal si fulan? Kenal. Kenapa? Si fulan itu punya anak perempuan. Bisa enggak Pak Ustadz lamarkan itu anaknya buat saya? Sebagai seorang ustadz yang punya amanah, ya kan, dan bijaksana juga, si ustadz harus kepo dong, pudul. Ya akhi, maaf banget, pekerjaan antum apa? Supaya jangan malu-maluin ana nanti ketika ana menawarkan antum kepada keluarga itu. Ustadz, pekerjaan ana ngaji, Ustadz, seperti sekarang ini. Ya akhi, ngaji itu kewajiban. Pekerjaan, paham? Antum lihat orang keluar di pagi hari, kembali di sore hari ke kantor mereka, ke maktab mereka, ya, mencari ma'isyah, mata pencarian yang halal. Itu pekerjaan. Tapi anak orang baik, Ustadz, anak soleh, anak sholat. Benar, antum orang soleh, orang baik sekarang ini. Tapi ketika antum kawin, sudah menjadi suami dari perempuan itu dan menjadi ayah dari anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, ketika antum tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak antum, antum menjadi orang yang tidak baik, bukan soleh lagi, bahkan antum berdosa. Nah, itu kewajiban memberikan nafkah. Subhanallah, jangan bermalas rialah, berikhtiar, berusaha. Nah, jangan malu selama itu halal. Allahu Akbar. Sahabat tadi dipanggil oleh Nabi SAW, jangan minta-minta. Apa yang anda punya di rumah, apa yang antum punya di rumah itu? Oh, ada karpet sudah lusuh ya Rasulullah. Saking lusuhnya sudah warnanya hitam. Bawa ke sini. Kemudian ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang kaya. Siapa yang mau membeli karpet ini? Ada yang menawar 1 dirham, ditolak oleh Nabi. Ada yang bisa melebihkan enggak? Ada sahabat yang 2 dirham ya Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah luar biasa di dalam masalah memahamkan sahabatnya berkaitan dengan masalah ekonomi. Nih, ada 2 dirham. Tolong ya, 1 dirhamnya antum berikan kepada anak istri antum. Itu kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban sebagai seorang ayah. Berikan nafkah untuknya. 1 dirham lagi beli kapak. Antum datang ke hutan sana atau ke gunung sana, cari kayu bakar, kemudian jual. Subhanallah. Di antara kita ini, maaf, punya keahlian kadang. Kita, antum apa pekerjaan? Enggak, Ustaz, lagi nganggur, Ustaz. Enggak malu kadang menyebutkan diri nganggur itu. Enggak malu sama sekali. Antum laki-laki yang kuat. Subhanallah. Pernah ada 2 sahabat juga datang meminta zakat. Kuat betul badannya. Kata Nabi, ini zakat enggak layak buat antum berdua. Antum punya kemampuan untuk apa? Untuk bekerja. Subhanallah. Nah, jadi kesimpulannya,
Kalau sekiranya diingatkan oleh mertua antum tentang masalah bekerja, antum jangan ngomel, jangan marah. Belum ada rizkinya. Ustaz, masa ana disuruh ngangkat barang, Ustaz? Ustaz, masa ana disuruh untuk ngantar barang, Ustaz? Ya akhi, ana minta maaf sebelumnya. Antum ada pekerjaan yang lain enggak? Belum, Ustaz. Tapi kan ana malu dengan besti-besti ana, dengan sohib-sohib ana. Masa ngangkat barang itu? Ya akhi, astagfirullah, ittaqillah antum. Ana mau tanya, pekerjaan itu halal enggak? Halal. Antum lebih malu lagi kalau antum tidak bekerja. Tunjukkan antum sebagai laki-laki peduli amat dengan omongan orang. Teman antum, sohib antum belum tentu membantu antum, belum tentu dia memperhatikan antum. Bahkan bisa jadi setiap kali antum datang, dia akan lari dari antum, karena tahu betul antum setiap kali datang kepada dia ada fulusnya. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, ya Allah, apapun pekerjaannya nggak mesti malu. Yang penting apa? Halal. Jangan malu. Ya, kalau malu itu meruntuhkan kesuksesan antum. Subhanallah. Yang penting apa? Halal. Seperti itu. Tapi kan Anda pingin kayak pulang kayak si ini, Pak. Itu bertahap, ada proses. Ada proses. Nggak mungkin nggak ada proses. Antum tanya nih yang kaya-kaya tersebut, dia itu dari mana asalnya itu? Oh, Anda bekas ini dulu, ini cerita-cerita panjang. Seperti itu. Ada sih yang langsung kaya lahir, warisan. Nah biasanya kalau dari hasil warisan itu nggak sekokoh ketika abahnya membangun kekayaan itu. Maka oleh sebab itu, subhanallah, amalkanlah hadis tadi. Seorang Nabi Daud alaihissalam luar biasa, ya, mau bekerja bersatu dengan rakyatnya, padahal dia pemimpin, raja yang sangat dihormati. Allahu Akbar. Nah, Nabi SAW menyebutkan kisah Nabi Daud alaihissalam untuk memberikan argumentasi atas pernyataan Nabi Muhammad sebelumnya, bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah bekerja dengan tangan sendiri. Kesimpulan ini dibuat setelah menetapkan terlebih dahulu kaidah syariah, ya, kaidah syariat umat sebelum kita adalah syariat, ya, syariat sebelumnya, yaitu syariat Nabi Daud alaihissalam. Jika syariat kita memuji syariat umat terdahulu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang terbaik, maka itu kita katakan patut untuk dicontoh. Dan perlu diingat, hadis ini juga menunjukkan bahwa bekerja, mencari nafkah yang halal, mencari maisha atau mata pencaharian, tidaklah menafikan tawakal kita, dan menunjukkan bahwa menyebutkan sesuatu disertai dalilnya lebih memberikan pengaruh di hati kita sebagai pendengar daripada hadis ini. Dan bukankah tawakal itu adalah apa? Menyerahkan nasib kita dan keadaan kita kepada Allah Jalla wa'ala sambil apa? Mencari sebab. Ya, setahu ana ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, tidak ada tuh yang namanya fulus langsung jatuh dari langit kemudian mampir ke rumah kita. Tidak ada. Harus dicari, harus ada ikhtiar, dan itu adalah tawakal yang benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum, ya, kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian itu benar dalam masalah tawakalnya, sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya kalian itu pasti akan diberikan rizki oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana seekor burung, ya, itu diberikan rizki oleh Allah Jalla wa'ala. Dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi perut yang lapar, kemudian kembali di sore hari dalam perut yang kenyang. Itu burung, binatang, keluar dari sarangnya. Antum manusia punya akal, keluar dari rumah antum, jangan molor terus, tidur terus. La haula wala quwata illa billah.
Malamnya begadang terus. Apa yang antum cari ini? Malu antum sebagai seorang ayah, malu antum sebagai seorang suami. Subhanallah. Nah itu yang kadang mengakibatkan apa? Rumah tangga antum tidak kokoh. Antumnya malas. Dan malas itu salah satu penyakit yang sangat dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala dan dihinakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kita diajarkan kan doa di zikir pagi dan petang itu. Subhanallah. Ya, setelah kita meminta rizki kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan yang ada pada hari ini dan kejelekan serta keburukan yang ada setelah hari ini. Kemudian setelahnya itu kita berdoa, Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat jelek di masa tua. Dan itu kita baca sekali di zikir pagi, satu kali di zikir petang. Subhanallah. Supaya kita tersebut apa? Bersemangat untuk mencari apa? Ma'isyah, mata pencaharian ini. Dan ini ibadah yang luar biasa, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Daud alaihissalam tersebut dikarenakan apa? Beliau mencari mata pencaharian dari hasil usaha tangan beliau sendiri, bukan dari hasil apa? Meminta-minta. Nah, termasuk doa yang kita ajarkan tadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dua penyakit ini ada pada diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, kalau sekiranya antum sudah paham, mengerti tentang kewajiban antum sebagai seorang ayah dan suami, berusahalah untuk mencari apa? Rizki yang halal. Rizki yang halal. Jangan sampai mencari rizki yang haram. Makanya di setiap doa kita setelah salat wajib subuh, salat subuh, dan juga di zikir pagi, kita baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Setiap hari usahakan dapat ilmu yang bermanfaat. Karena kita paham ilmu yang bermanfaat, kita bisa membedakan ini rizki yang halal, ini yang bukan. Makanya kita berdoa wa rizqan thayyiban. Termasuk juga berhubung kita ada ilmu, kita bisa paham bagaimana caranya amal ibadah kita bisa diterima, yaitu ikhlas dan beramalnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan, silakan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على La haula wala quwwata. حي على La haula wala quwwata. الله أكبر الله Allahu أكبر akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dari hadis ini ada 3 poin penting ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, keutamaan bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan selalu berusaha mengandalkan diri sendiri dalam hal ini, dalam mencari nafkah tersebut. Dan paling utamanya mencari nafkah tersebut dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Miqdam bin Maqdi Karbin, ya, atau Karibin radhiyallahu an. Yang kedua, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan ketika bekerja untuk mencari nafkah atau ma'isyah, usahakan ma'isyah yang halal, mata pencaharian yang halal. Jangan sampai terjatuh ke dada ya ma'isyah yang haram atau mata pencaharian yang haram. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada anak dan istri dari sumber-sumber yang haram. Yang ketiga, terlarang untuk mengemis atau meminta-minta kepada manusia, dikarenakan itu perbuatan sangat dicela oleh Allah Jalla wa Ala dan sangat dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 poin penting dari hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang berkaitan tentang keutamaan bekerja, dan harus kita pahami memberikan nafkah kepada anak dan istri berpahala besar, pahala yang sangat luar biasa. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan ikhwan? Nah, silakan. Nah, langsung. Bagaimana sikap kita Ustaz ketika didatangi oleh seorang pengemis? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita ketika orang itu mendatangi kita, husnudzonnya kita, dia memang membutuhkan bantuan kita. Kita tentunya boleh untuk membantu dia. Terkadang yang anehnya itu yang datang itu orang yang punya kekuatan secara fisik, yang kita paham dia masih sanggup untuk bekerja.
Nah, kalau antum bisa selain memberikan bantuan kepada dia, sekaligus juga memberikan apa? Nasihat. Agar dia tersebut apa? Bisa mencari pekerjaan yang halal, atau beri semangat dia agar dia tersebut apa? Bekerja. Seperti itu. Nah, kita tidak bisa juga menolak secara mentah-mentah, karena takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika dia memang meminta bantuan kepada kita, ya kita beri sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, jika memang dia punya kemampuan secara fisik, kuat fisiknya, cobalah antum berikan nasihat kepada dia supaya dia tersebut apa? Bisa bekerja. Masalahnya setelah kita beri nasihat, selalu kita ditanya, antum punya pekerjaan gak buat anak? Nah, kalau antum bisa mengarahkan lagi, lebih baik lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terkadang itu yang datang, maaf-maaf, dari pihak keluarga kita. Kita ini nggak mau susah. Yang kita beri apa? Ikannya saja. Padahal yang paling bagus pancingannya. Kita kasih pekerjaan dia supaya dia itu tidak apa? Bergantung hidup dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita Bapak Ibu pastikan jangan sampai menggantungkan nasib kita kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Bagaimana caranya? Kuatkan tauhid kita. Ya, termasuk tauhid ar-rububiyah bil khususnya. Allah Maha memberikan rizki dan kita menggantungkan nasib hanya kepada siapa? Allahu Jalla wa Ala. Sering-sering baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, ya kayakanlah aku dari sumber rizkimu yang halal, sehingga aku tidak mencari dari sumber yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak mencari rizki ini dari selain engkau. Bagi mereka yang banyak utang, sering-sering baca doa ini. Insya Allah Allah Jalla wa Ala akan mudahkan antum untuk melunasi utang-utang antum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, dalam kaitan dengan umpamanya di lingkungan kerja atau kaitan dengan promosi, mungkin teman kita barangkali ada yang lebih di atas barangkali, tapi dalam bahasanya Bisa dibuka maskernya nggak Pak? Kurang jelas ngomongnya Pak. ya Ustaz, terima kasih. Dalam bahasa kerja Ustaz, terkait dengan promosi jabatan. Nah, Dan kita barangkali sudah menangkap sudah jauh tinggi duluan di atas, tapi dalam bahasa tersirat secara kamu, tetapi intinya berharap kita promosi itu bagaimana? pelan-pelan ngomongnya Pak. Antum cepat banget ngomongnya. Ya, Ada teman antum. ya, umpamanya teman kita seangkatan sudah jauh di atas umpamanya. Nah, Oke, di proses kerja mungkin kita nggak minta secara langsung, tapi tersirat intinya kita dibantu untuk promosi. antum gak minta kan? Tidak, tapi Dan itu maslahat antum. Kayak misalnya antum itu, masya Allah, anak kebetulan ada usaha. Kebetulan antum itu sering mengadakan rapat, sering ya mengadakan rapat. Anak ketemu dengan antum karena kita bestie banget. Pak, antum biasa beli makan di mana? Antum balik tanya, Ustadz jualan makanan? Iya. Nanti ana yang beli. Nah, anak kan secara tidak langsung menawarkan kepada antum, bukan anak minta-minta, enggak. Antum kalau misalnya perlu makanan, perlu kue-kue untuk rapat, fadhol, telepon anak. Nah, sama dengan tadi kan, kita kan ingin namanya bekerja Pak, nggak mungkin kita ingin jadi bawahan terus Pak. Kita ingin maslahat pribadi kita, nggak mungkin bertahun-tahun jadi itu saja. Harus naik kelas, bukan begitu? Harus ditingkatkan, dan itu halal. Tidak mengapa, bukan antum jilat-jilat dia, enggak. Antum menunjukkan etos kerja antum bagus, kemahiran antum dalam bekerja luar biasa, sehingga membuat teman antum juga merasa tertarik dengan antum. Sama dengan tadi, ana coba kirimin makanan kepada antum, ana kirimin kue dengan antum. Maksud ana kan supaya antum tertarik kan? Ana tanya, gimana makan? Sat, mantap Sat, enak banget nih kue.
Taib. Nah, kemudian Ustaz, anak biasanya ada rapat nih Ustaz. Sepekan 3 kali. Anak ngambil kue dari antum Ustaz ya. Siap bos. Nah, kan begitu. Nah, apakah ngemis? Kan enggak ngemis. Ya, seperti itu. Kalau enggak laku-laku bos. Kan seperti itu. Bukan begitu? Nah, begitupun juga antum kalau enggak menunjukkan diri, ya tetap aja antum ya di bawah tikar terus. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.